Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, selamat datang kepada Bapak Ibu dari segala daerah ya di Indonesia di Zoom meeting produk knowledge plan eco plan protector dan varietas padi kumpai. Bersama pemateri dan guru kita bersama-sama yaitu Bapak F. Saifuddin. Nanti acara kita mulai dari pemaparan materi dari Bapak F. Saifuddin kurang lebih sampai jam 9:30 ya. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab seputar materi yang akan disampaikan dari Bapak Ibu. Silakan resen atau chat di kolom chat pertanyaan Bapak Ibu. Perkenalkan, ini saya sebagai dari host Zoom meeting pada malam hari ini yang akan membantu berjalan lancarnya acara Zoom meeting malam hari ini. Tidak panjang kalam dari saya, cukup sekian. Waktu dan tempat kami persilakan kepada guru kita Bapak F. Saifuddin, dipersilakan. Silakan Pak F. Baik, terima kasih Pak Budi yang sudah memberikan waktu untuk saya sharing pengalaman, sharing ilmu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu ada dalam lindungan yang Maha Kuasa. Sebelum saya memulai materi, ini Pak Budi dan Pak Wawan, juga sahabat-sahabat petani sekalian, terima kasih ini sudah menyempatkan waktunya untuk sharing, untuk berbagi pengalaman barangkali ya. Terdengar jelas suara? Dengar Pak, dengar jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada moderator, Pak Wawan dan bapak-bapak, ibu-ibu di seluruh Indonesia yang pada hari ini atau malam ini ikut Zoom meeting. Saya tidak bisa mengikuti Zoom sampai selesai Pak, karena saya harus memimpin rapat pukul 20.30. Jadi saya hanya ingin memaparkan secara umum tentang apa itu agen hayati. Mungkin nanti untuk materi kumpai bisa disambung oleh Pak Wawan gitu ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini yang kesekian kalinya untuk Zoom bercerita tentang agen hayati atau dikenal di PT PES itu Eco Plan Protector gitu ya. Dalam kehidupan tidak lepas dari namanya kebaikan dan selalu bergandeng dengan keburukan gitu ya. Tuhan juga menciptakan ada otak kiri, ada otak kanan gitu. Nah, kemudian ada siang, ada malam, semua juga berpasangan. Tak terlepas dari yang namanya ada cendawan, ada mikroba, ada yang baik juga ada yang buruk kan begitu. Nah, dalam kehidupan amuba ataupun jenis fungi itu kita ada sering mendengar ada bakteri patogen, atau kita juga sering mendengar ada cendawan yang sifatnya patogen. Nah, patogen itu jahat, ya. Nah, kemudian ada juga bakteri baik atau cendawan baik, ya, yang itu dibilang dengan probiotik, kan begitu ya. Nah, di antara baik dan buruk itu ada satu ruang, ya, ada satu ruang atau ada satu medium sebagai penengah gitu biasanya ya. Nah, lahirnya agen hayati ya, atau lebih dikenal dengan Eco Plan Protector, itu untuk menengahi kondisi alam yang memang sudah carut marut saat ini. Nah, kalau kita menelaah lebih jauh,
tentang apa sih agen hayati itu ya. Dia itu tercipta sudah sejak bumi ini diciptakan gitu ya. Jadi Tuhan sudah menciptakan bakteri jahat, ada juga bakteri baik, ada juga yang tengah-tengah gitu. Dia sebagai menengahi antara bakteri baik dengan bakteri jahat, dan lebih cenderung dia melindungi terhadap bakteri yang baik atau cendawan yang baik. Nah, lahirnya agen hayati ini sebagai jawaban dari kondisi alam yang sudah sangat kritis sekali ya, atau mungkin alam ini sudah mengalami marginal gitu ya. Alam ini sudah marginal, atau bisa juga dia ini sudah sangat miskin gitu ya. Jadi lahan kita, alam kita ini sudah rusak ya. Sudah rusak karena ya, kerusakan alam ini banyak faktor. Ada juga yang major ya, ada kerusakan karena bencana alam itu ya, ada banjir, ada juga longsor, ada gempa bumi, meletus. Itu salah satu faktor kerusakan alam. Namun yang paling parah kondisi saat ini akibat penggunaan unsur-unsur kimia yang memang sangat tinggi sekali. Ya, peralihan teknologi pertanian mengarah ke waktu itu dimulai sejak ada namanya revolusi hijau. Ya, revolusi hijau di mana penggunaan pupuk kimia itu sangat tinggi, sehingga berakibat matinya matinya jasad-jasad renik gitu ya, sebagai penggembur di lahan gitu ya. Kemudian tanah menjadi keras ya, tanah menjadi kurang subur, kemudian banyak penyakit-penyakit yang timbul akibat satu, terjadi resisten ya. Ketika penggunaan kimia yang sangat berlebih itu sangat resisten. Jadi hama itu bukan semakin punah, tapi dia akan semakin galak gitu, akan semakin kuat gitu, karena diobatin begitu ya. Nah, kemudian perlakuan manusia yang ingin serba cepat ya, instan, nah, sehingga alam ini menjadi rusak begitu ya. Nah, itulah yang melatar belakangi saya dengan tim di Embryonic Agriculture Fund untuk berkontribusi bagaimana kita mencoba untuk memperbaiki alam ini. Karena kalau untuk merubah drastis ke arah yang lebih baik, ke arah yang sangat drastis itu agak sulit gitu ya. Kita perlu waktu dan itu tidak sebentar. Nah, di era tahun 60-an ya, di era tahun 60-an lahan-lahan di kita ini walaupun dulu terkenal bekas jajahan negara Belanda gitu ya, itu justru menjadi satu sumber kehidupan yang luar biasa. Perkebunan tebu di mana-mana, padi tumbuh subur gitu ya. Nah, lahirnya Revelita waktu itu di zaman Pak Harto. Kita bercerita di Indonesia saja, itu tahun sekitar 80-an itu Indonesia pernah swasembada pangan ya, dengan penggunaan pupuk kimia gitu. Dan tanpa disadari itu sudah melakukan sebuah proses perkosaan, mengeksploitasi alam gitu ya, tanpa batas kadang-kadang ya. Bahkan ekstensifikasi pertanian, membuka lahan-lahan baru, itu waktu itu sangat merajalela. Nah, tanpa disadari penggunaan pupuk kimia yang berlebih itu mengakibatkan tanah menjadi jenuh. Penyakit menyebar di mana-mana, jamur pun bertebaran di mana-mana, sehingga hasrat petani untuk terus bertani, mewariskan ilmu pertanian itu kadang-kadang sama generasi muda hari ini itu ditolak. Karena apa?
petani itu dianggap miskin, petani itu dianggap kotor, ya, yang pada akhirnya generasi muda ini urbanisasi ke kota. Nah, saya mencoba merubah paradigma itu bahwa kalau asumsinya petani itu kotor, coba Bapak bayangkan ya, pegawai Pertamina itu hidup di lorong-lorong minyak, ya. Setiap hari itu kena oli, kena CVO. Tapi kenapa mereka rebutan gitu? Nah, itu padahal kotor tempatnya. Nah, di situ karena di situ ada lumbung uang. Nah, ini makanya saya mencoba dengan teman-teman bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian. Kebetulan laboratorium kami itu laboratorium pemuliaan tanaman. Nah, karena desakan dari para petani, Pak Aep, ini tanamannya sudah bagus, keluar dari laboratorium, punya bibit unggul. Tapi kalau diserang penyakit, waduh ini. Nah, akhirnya kami mencoba untuk memberikan solusi, yaitu dengan membuat namanya agen hayati. Baik, ini karena saya juga waktunya nggak lama ya. Nah, agen hayati yang dibuat ini terdiri dari 2 varietas ya. Satu dari kelas jamur atau fungi, ya, yang kedua dari jenis amuba atau mikroba ya. Nah, apa aja komposisi dari Ecoplant Protector? Nah, Ecoplant Protector itu satu mengandung namanya Gliocladium. Nah, Gliocladium itu genus dari kelas jamur aseksual gitu ya. Jadi aseksual itu dia berkembang biak tanpa proses perkawinan. Jadi dia membelah diri itu sangat cepat gitu ya. Itu namanya aseksual. Jadi Gliocladium itu sejenis jamur yang coba kita isolasi ya. Kita cangkok selnya, kemudian kita stem cell di sebuah medium yang memang sudah dipersiapkan di laboratorium sehingga kami muliakan. Nah, tujuannya itu untuk melawan jamur-jamur yang jahat, yang sering mengganggu tanaman, sering mengganggu tanah gitu ya. Nah, dengan adanya Gliocladium yang ada di Ecoplant Protector ini diharapkan ya, jamur-jamur jahat yang sering mengganggu tanaman itu akan menjadi inangnya atau juga nanti akan musnah secara bertahap karena sifatnya dia sistemik. Nah, itu kandungan yang pertama di Ecoplant Protector. Kemudian, nah, di samping tadi fungsinya itu untuk mengendalikan patogen dari kelas jamur yang jahat gitu ya, Gliocladium ini dia mampu dia mampu menginfeksi tanaman ya, menginfeksi tanaman yang sudah terserang jamur. Artinya nanti jamur yang sudah menempel di tanaman atau di tanah itu akan diserang sama Gliocladium. Nah, jadi akan dilindungi kan begitu ya, akan dilindungi oleh Gliocladium. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kandungan dari Ecoplant Protector itu ada namanya trichoderma, kan gitu ya. Ada trichoderma. Nah, kenapa saya masukkan ada trichoderma di sini? Padahal sebenarnya trichoderma itu dia fungsinya untuk menyuburkan tanah gitu ya. Nah, jadi si jamur trichoderma ini kita coba isolasi. Nah, yang biasa hidup itu di rumpun-rumpun bambu begitu ya. Nah, sehingga diharapkan karena faktor kimia yang sangat pekat di dalam tanah, karena saya juga merasakan waktu kecil itu kalau pas main ke sawah itu sampai kalau kita masuk ke lumpur sawah itu sampai 1 dengkul itu masuk gitu. Sekarang ini mata kaki aja sulit sekali gitu ya. Nah, itu ya, itu sudah terjadi pendangkalan karena di situ menumpuknya residu akibat kimia.
gitu. Nah kemudian ketika saya dulu kecil itu kalau ke sawah itu biarpun apa namanya permainan anak-anak itu kayak kebo lah, guling-guling di sawah gitu ya, hanya digujur air dari pancuran itu udah bersih. Kalau sekarang itu dicuci pakai sabun itu masih ada bekasnya warna kuning dan licin. Nah, diharapkan dengan munculnya trichoderma ini tanah yang tadinya keras ya, tanah yang tadinya kurang subur gitu, itu akan menjadi subur. Dan ini akan menjadi ladang tumbuh kembangnya kayak sejenis cacing, kemudian bakteri-bakteri probiotik begitu ya. Nah, itu sifat dari trichoderma kan begitu ya. Itu jadi dia sangat berfungsi untuk menyuburkan tanah. Nah, kemudian kandungan yang ketiga ini yang memang sangat kontras sekali dalam dunia pertanian. Itu adanya insek ya, adanya insek. Nah, insek ini dari kelasnya dia serangga lah gitu ya, ada belalang, ada ulat begitu ya. Nah, ini ada kandungan namanya dia Beveria bassiana. Dia kelas jamur juga ya. Beveria bassiana ini kelasnya jamur. Nah, dia berfungsi untuk melumpuhkan saraf sensorik dan motorik dari serangga, dari insek gitu. Jadi ketika ada serangga, kemudian dia kena dengan agen hayati yang memang di situ sudah terkandung Beveria bassiana, ya, dia saraf sensoriknya itu akan lumpuh gitu. Makanya ada dulu beberapa video testimoni begitu ada lalat buah disemprot Beveria, dia itu nggak mati, nggak langsung mati gitu, tapi dia jalannya tergopoh-gopoh begitu. Kenapa? Karena saraf motoriknya, saraf geraknya itu terkunci. Kemudian saraf sensornya, terutama mata, dia itu bisa menyebabkan kebutaan. Nafsu makannya hilang, kemudian daya racunnya juga akan melemah. Nah, lama-lama dia akan mati begitu ya. Itu fungsi dari Beveria bassiana ya. Nah, dalam Beveria bassiana ya, dia mengandung satu zat ya atau racun gitu, racun yang namanya beverin itu. Tapi sifatnya dari racun ini itu ramah lingkungan. Dia hanya menginfeksi serangga begitu ya. Jadi tidak berbahaya buat manusia dan begitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian kandungan yang keempat ini ada namanya Pseudomonas. Nah, Pseudomonas tadi yang saya sebutkan dari Gliocladium, kemudian ada namanya Trichoderma, ada Beveria bassiana, ini dari kelas jamur. Ini Pak Budi jamur ya. Nah, kemudian ada kita masukkan lagi itu kelas bakteri, karena kita mengenal dalam dunia tanaman atau pertanian ada namanya hama dan ada namanya penyakit. Nah, gitu ya. Nah, apa sih itu hama? Hama itu adalah sesuatu yang konkret kelihatan. Lalang, ada semut, ya, ada ulat, ada kupu-kupu, ada kumbang. Nah, itu namanya hama. Warang ya. Wereng juga itu kalau saya lebih cenderung wereng itu Penyakit. kategori penyakit. Nah, gitu ya. Karena tanaman yang terinfeksi oleh kupu-kupu, umpamanya dia luka oleh kupu-kupu, kemudian dimakan ulat, nah di situ, nah baru ada infeksi virus, itu biasanya dia terserang cendawan, sama fusarium namanya ya, sehingga melahirkan di sana ada infeksi hama wereng dan lain-lain kan begitu ya. Nah itu. Nah jadi hama wereng dan hama-hama yang lain itu nanti bisa diselesaikan ya di dalam tubuh, di dalam tubuhnya itu bisa diinfeksi oleh ada bakteri namanya Pseudomonas. Nah, karena di Pseudomonas ini
dia mampu menghasilkan, ya, kemampuan Pseudomonas itu dia untuk mendegradasi hidrokarbon, ya, sehingga menghasilkan namanya biosurfaktan. Nah, di mana kemampuan dari Pseudomonas, racun yang dikeluarkan oleh Pseudomonas dia mampu menginfeksi racun-racun yang ada di dalam tanah atau bisa menetralisir racun-racun yang ada di dalam tanah, gitu ya. Jadi kita masukkan Pseudomonas itu tadi untuk mengikat racun, ya. Ketika kita menyemprot pestisida, ada kemudian ada insektisida, gitu ya. Itu kan racunnya dia tertinggal di dalam tanah dan tanaman. Nah, dia akan dinetralisir oleh Pseudomonas. Kan begitu ya. Nah, yang kelima itu ada Streptomyces. Nah, kita masukkan Streptomyces sebagai imunitas. Jadi untuk benih yang direndam agen hayati, itu nanti benihnya ketika lahir itu sudah mempunyai imunitas. Karena ada antibiotiknya. Kan begitu ya. Jadi betapa lengkapnya Ecoplant Protector ini. Gitu ya. Kita coba ulangi bahwa dalam Ecoplant Protector ada Gleocladium itu untuk menghajar jamur jahat. Kemudian ada Trichoderma, dia itu untuk menyuburkan tanah. Kemudian ada Beveria bassiana itu untuk melumpuhkan, ya, hama dari kelas insek, serangga, belalang dan lain-lain, ya. Dan teman-temannya banyak lah gitu ya. Nah, kemudian racun-racun yang ada di dalam tanah itu bisa diikat atau diurai oleh Pseudomonas. Dan begitu ya. Jadi tanahnya udah subur, racunnya diikat oleh Pseudomonas, dan tanaman yang ditanam dengan ada aplikasi Ecoplant Protector pada saat pembenihan, itu tanamannya sudah mengandung imunitas. Sehingga ketika ada serangan, dia sudah kuat begitu ya. Nah, itu sekelumit tentang itu Ecoplant Protector. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, lahirnya Ecoplant Protector itu sebagai langkah konkret, ya, untuk menghijaukan bumi, begitu ya. Sehingga bumi yang semakin panas, ada namanya global warming, ya, pemanasan global akibat reaksi rumah kaca, akibat penggunaan bahan kimia yang sangat berbahaya, kan begitu ya. Jadi dalam hidup itu kita jangan hanya ingin menang sendiri, ya. Kita menggunakan kimia, memang kelihatan oke lah, begitu ada serangan belalang disemprot mati gitu. Nah, apakah setelah belalangnya mati tanamannya tidak teracuni? Nah, itu residunya menempel. Nah, makanya saya sering mengatakan dalam seminar-seminar, dalam Zoom, bahwa selama ini yang terjadi di kalangan petani, yang diobatin itu bukan tanamannya, tapi hamanya gitu. Oke, saya ulangi ya. Petani kelakuan petani ya hari ini atau perlakuan petani hari ini bukan mengobati tanaman, tapi mengobati hama. Ada belalangnya disemprot, mati. Kemudian racunnya nempel di tanaman. Residunya dia akan tumpah ke dalam tanah. Nah, sehingga nanti hasil produksi pertanian itu sudah mengandung kimia beracun. Dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan, sehingga banyaklah muncul penyakit bertubi-tubi di dalam tubuh manusia. Ada liver, kanker, dan turunan-turunannya. Yang itu diakibatkan oleh perbuatan kita yang tidak bijak dalam memperlakukan tanaman. Kan begitu ya. Jadi kita lahirnya Ecoplant Protector, ya, mencoba ya untuk berbuat bijak terhadap alam. Jadi tidak menggunakan lagi pupuk kimia, karena itu sebenarnya sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala sejak bumi ini tercipta, itu sudah ada gitu. Cuma karena perbuatan manusia
si makhluk-makhluk tadi ya, kayak jamur yang baik, kemudian ada bakteri yang baik gitu ya, yang dia akan melindungi bakteri probiotik, itu malah dihajar oleh kimia gitu. Nah, makanya kami dengan tim dari Embryonic Agriculture Fund mencoba untuk memuliakan sehingga ini menjadi solusi untuk petani ya di seluruh Indonesia, khususnya yang menggunakan produk-produk dari PT BES, itu bisa bersinergi dengan ada eco farming, kan begitu ya. Jadi dari sisi nutrisinya itu ada di eco farming, kemudian penanggulangan hama itu ada di eco plant protector. Mudah-mudahan dengan penggunaan eco plant protector, alam ini akan kembali baik dan hasil pertanian itu akan menjadi sehat. Ya, kata kunci produktivitas, kualitas, kuantitas, dan sehat. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan, karena memang ini saya juga mohon maaf Pak Budi, Pak Wawan, ini kami sudah ditunggu itu di luar untuk memimpin rapat juga ya. Saya mohon maaf tidak bisa mendampingin sampai malam ya. Mungkin nanti Pak Wawan bisa di-share cara aplikasi dari EcoPlan Protector. Nah, tadinya saya ingin bercerita tentang kumpai gitu ya, cuman ini sebentar ya. Dan ini kami sudah ditunggu untuk memimpin rapat. Jadi saya mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin di minggu depan kita akan coba fullkan untuk bercerita banyak tentang EcoPlan Protector dan turunan-turunannya, termasuk kumpai, ada hormon, ada herbisida barangkali ya nanti ya. Jadi karena ke depan kita juga akan produksi hormon gitu ya. Hormon, ada juga penanggulangan untuk rumput yang memang menjadi momok di masyarakat kan begitu ya. Barangkali itu Pak Budi, saya tidak bisa buka jawab, mungkin nanti Pak Wawan juga jago ya, sudah bisa menjelaskan. Jadi saya atas nama Aib Saifuddin ya, sebagai narasumber di malam ini mungkin cukupkan sekian. Mudah-mudahan dengan waktu yang sangat singkat ini bisa memberikan pencerahan bahwa jadilah petani cerdas ya. Asetnya jalan, petaninya bisa jalan-jalan, dan rewardnya bisa menikmati pajero dan rumah. Amin. Oke, cukup sekian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Jazakallah khair Pak Aib Saifuddin atas paparan materi pada malam hari ini tentang produk knowledge EcoPlan Protector.